السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Tidak ada orang yang nggak punya hutang, ya. Semakin kaya justru malah semakin banyak. Nah ini yang dimaksud gharim ini untuk makan. Wa fi sabilillah lan orang-orang yang membela agama Allah. Orang-orang yang membela agama Allah. Wa bani sabili lan ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu itu anak, sabil itu jalan. Jadi anak jalanan gitu. Itu orang-orang yang bepergian kehabisan bekal. Terus apa itu? Iku faridotan fardu minallahi saking Allah. Wallahu utawi Allah iku alimun zat yang mengetahui, hakimun zat yang bijaksana. Zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama adalah fuqara, orang-orang fakir. Tahu definisinya fuqara? Ayo, tahu? Harus tahu. Walaupun akhirnya versi itu tergantung siapa yang memberi makna. Fuqara itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Itu fuqara. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Miskin. Orang miskin itu siapa? Orang yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kayaknya mirip ya. Yang satu tidak punya pekerjaan tetap, yang satu punya pekerjaan tetap, tapi sama-sama tidak mencukupinya. Tidak tahu yang diinginkan itu apa. Besar pasak daripada siang. Ya. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Itu namanya tidak ngerti manajemen itu namanya ya. Akhirnya hidup ya nyenyek tuh gitu. Hidupnya sengsara. Terus kemudian nomor 3 adalah amil. Amil itu orang yang mengatur zakat. Tetapi banyak ulama yang mengatakan amil itu ulama sekarang. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk berhak mengatur zakat. Itu namanya amil. Sedangkan mereka yang tidak ditunjuk oleh pemerintah namanya panitia. Lah, amil dengan panitia itu beda. Panitia tidak berhak untuk menerima zakat. Tetapi kalau amil berhak menerima zakat. Amil berhak untuk mengatur untuk apa ini zakat. Kalau ketua tidak. Dia hanya sebatas mengatur saja. Ya mengatur, mengumpulkan. Setelah itu penasarupannya atau pembagiannya itu sebetulnya tidak berhak. Nah terus gimana kenyataannya? Di kampung-kampung itu kan banyak musola atau masjid dalam satu kampung, itu membentuk suatu panitia zakat. Nah, terus gimana? Ya itulah repotnya. Bagaimana supaya itu kan tidak sah. Nah bagaimana supaya sah? Maka satu kampung atau satu desa atau satu dusun itu harus mempunyai rekomendasi. Apa rekomendasi itu apa? Mempunyai hak
mendapatkan surat izin untuk mengatur zakat atau memungut zakat dari suatu organisasi yang punya legalitas, punya apa istilah itu, pemerintah itu mengakuinya, seperti Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, Persis atau yang lainnya. Itu berhak untuk memberikan rekomendasi atau surat izin, itu boleh, walaupun tanpa presiden atau bupati, itu diperbolehkan karena mereka sudah diakui oleh pemerintah. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Mau berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. Tapi batasannya sampai kapan? Ya batasannya ketika mereka itu sudah merasa seperti orang Islam yang lainnya, maka dia sudah tidak berhak untuk menerima zakat. Seperti jadi komposer itu belum ada 1 tahun beliau masuk Islam, masih berhak untuk menerima zakat. Kopi rikobi budak, sekarang budak tidak ada. Gitu. Budak itu siapa? Yaitu orang kafir atau non muslim yang kalah perang dengan orang Islam, dan dia dijadikan budak atau pelayan bagi orang Islam. Dia disuruh untuk kerja, tapi hasilnya dimiliki oleh yang punya budak itu. Jadi kayak kambing, kayak sapi itu, tapi tidak bisa disembelih juga. Itu namanya budak. Sehingga ada rumor, ada pemahaman yang salah bahwasanya orang yang bekerja menjadi asisten rumah tangga ya, padahal aslinya apa itu? Buruh. Iya. Tapi bahasanya dikerenkan, ya apa-apa. Sekarang itu masalah nama itu ya dipermasalahkan ya, tidak apa-apa. Di asisten rumah tangga itu dianggap budak, sehingga tidak banyak, sedikit ya, sawangan itu ada beberapa orang Arab, baik di Mekah, Madinah, pokoknya Arab, setiap buruh itu bisa di ngapa-ngapain. Tahu di ngapa-ngapain? Ya. Nah, untuk bilang dalik, sepanjang sejarah kerajaan itu rata-rata raja itu pasti digoda oleh perempuan dan main perempuan, itu rata-rata. Bahkan di Mekah itu informasinya, di Mekah Arab itu raja yang sangat jauh dari main perempuan itu hanya satu, yaitu Harun ar-Rasyid. Hanya itu. Selainnya ada, kalau nggak salah itu raja itu ya yang mewajibkan negaranya itu harus bermadhabkan Wahabi. Makmun, Khalifah Makmun itu mempunyai budak itu 1000, semuanya dikumpuli 1000. Nggak usah membayangkan kok kuat. 1000 itu budak semuanya dikumpuli seperti istrinya. Apa boleh? Boleh. Halal. Iya. Makanya budak itu nilainya itu rendah. Tapi sekarang nggak ada. Jadi sana itu kayak trauma. Jadi setiap buruh itu dianggap budak, di apa-apain. Sehingga ada orang itu, orang yang biasa, ketika pulang bawa anaknya seperti orang Arab. Wah, buan, bagaimana dengan berikutnya adalah gharim. Gharim di sini itu adalah orang yang punya hutang, tetapi untuk makan. Maka ketika dia itu ada kekurangan atau ada pembagian zakat, maka dia wajib diberi. Sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang memperjuangkan agama Islam. Para ustaz, para kiai, para takmir masjid, musola yang
melaksanakan fungsinya. Karena mohon maaf, gitu, takmir musola atau masjid itu sekedar hanya di papan nama saja. Takmir masjid Kiai Haji Salim. Wow. Tapi kegiatan di masjid itu dan musola tidak ada. Padahal takbir itu apa artinya? Orang yang meramaikan masjid itu namanya takbir. Orang yang meramaikan. Makanya kalau ada masjid kok sepi, tanggapkan orkes. Nah itu meramaikan. Juga salah itu. Jadi masjid musola itu diadakan kegiatan. Ada pengajian, ada pembacaan sholawat, atau mungkin tahlilan, atau rutinan untuk sholat malam, atau mungkin pembelajaran tentang agama, kayak TPQ, kayak Madin, yaitu masjid. Bahkan zaman Rasulullah itu masjid adalah merupakan pusat pemerintah Madinah. Jadi masjid itu mengatur masalah negara, tidak masalah. Jangan masjid itu dijadikan hanya sholat, sehingga ada orang itu seorang takmir yang tidak mengerti, tidak paham. Setelah musolanya sudah bagus, akhirnya masyarakat itu dikumpulkan dan beliau itu pidato. Para bapak, para ibu, jamaah semua, masyarakat yang ada di sini perlu diketahui bahwasanya hari ini acaranya adalah tasyakuran, yaitu kita bersyukur karena musola kita sudah bagus seperti ini. Dan bukti syukurnya itu mari kita jaga musola ini dari hal-hal yang tidak pantas. Kita jaga kebersihannya. Hanya itu saja, kita jaga kebersihannya. Sehingga ini kalau hanya kebersihannya, ya no? Apa bedanya dengan toilet? Salah. Kita jaga kebersihan dan fungsi daripada masjid musola ini harus kita manfaatkan. Mestinya harus itu. Akhirnya karena dia itu mengatakan kita jaga kebersihan musola ini, sehingga anak-anak TPQ itu tidak usah ngaji di musola ini. Kebetulan itu ada gedung TPQ, padahal siswa atau santri TPQ itu banyak. Kalau hanya di gedung TPQ yang kecil itu tidak muat, sehingga ke musola karena dilarang, akhirnya nggak diletakkan di musola. Dan ketika ada kegiatan yang biasanya di situ kan ada sholawatan, nggak usah sholawatan di musola. Musola hanya untuk sholat. Wow, keren. Keren itu kan kepanjangan ketek suren. Banyak kayak sisir. Nah, itu namanya takmir yang ngawurisasi. Ya. Makanya takmir itu, siapa yang berhak menjadi takmir? Yaitu mereka yang mengerti apa itu masjid dan musola, dan yang paling utama mengerti manajemen. Takmir itu tidak harus orang yang memanjangkan jenggotnya. Nah, belum. Kalau jenggotnya itu hanya sedikit kan kayak kambing nanti. Ya kalau kambing bisa disembelih kalau sudah gemuk. Gitu ya. Paham ya? Disabilitas itu takmir, guru ngaji TPQ, bantu itu. Makanya kalau sampai itu ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang kaya raya, jangan yang dipikirkan di dalam benak sampean itu adalah membantu hanya fakir miskin saja. Jangan. Guru ngaji harus kita perhatikan, guru ngaji harus kita bantu mereka. Ya kalau pemerintah itu ada bantuan, kalau nggak ada, sehingga mereka itu kayaknya, apalagi kalau niatnya itu setengah-setengah, akhirnya asal-asalan kalau ngaji itu. Ngajar itu asal-asalan. Sabilillah itu ya guru-guru ngaji itu. Tapi
saya pernah melihat dan saya berikan contoh, saya langsung disekat atau apa ya istilahnya itu, aku dipecat. Saya dulu itu pernah disuruh mengatur masalah zakat di desa. Masalah zakat ini, penarikan zakat saya serahkan untuk anak-anak muda untuk bisa menarik pada masyarakat. Karena saya pernah ngaji, saya pernah mondok, akhirnya saya atur seperti kitab. Akhirnya guru ngaji saya beri, jadi beras itu saya jual, saya rupakan dengan uang, dan uang itu saya bagikan kepada guru-guru ngaji. Dan masjid musola juga saya beri, itu pun saya rupakan dengan uang. Kan nggak mungkin masjid musola itu diberi beras, masjid musola nggak punya mulut, nggak mungkin makan beras, gitu. Umpama beras disimpan, ya akan dimakan tikus. Akhirnya terus fakir miskin saya berikan sesuai dengan aturan syariat. Apa? Rata-rata fakir miskin itu ketika ditarik zakat fitrah itu ditarik terus dibagi rata. Daripada seperti itu, ya lebih baik apa? Ijol-ijolan aja. Udah, kamu berikan pada saya berikan pada kamu. Gitu aja kan enak. Dan itu dibagi rata, dosa nggak boleh. Ya dipilih yang fakir miskin. Alasannya nggak ada orang kaya. Ya mesti ada lah. Dinamakan orang itu miskin karena ada yang kaya. Dinamakan orang itu bodoh karena ada yang pintar. Makanya orang yang bodoh itu jangan dimarahi, ya toh jangan dihina. Karena apa? Dengan adanya orang pintar, dengan adanya orang bodoh itu, sehingga ada orang yang dikatakan orang pintar. Makanya orang yang pintar itu harus berterima kasih kepada, bersyukur kepada yang bodoh. Ya, gitu. Terima kasih. Gara-gara kamu goblok, karena sehingga saya orang pintar. Langsung tahun depan saya nggak dipilih lagi, nggak disuruh untuk mengatur. Sampai sekarang akhirnya amburadul. Salah. Siapa yang berdosa? Ya mereka panitia itu yang tidak bisa mengatur. Makanya saya mohon nanti kalau sampean itu terjun di tengah masyarakat, nggak usah pakai payung, ya. Ya terjun di tengah masyarakat, ayolah hal-hal yang sekiranya itu tidak sulit dan gampang, tentang syariat yang gampang ditata, ayo seperti zakat itu ayo ditata dengan benar. Jadi sabilillah seperti itu. Jadi guru ngaji dan tempat-tempat ibadah kayak pondok pesantren, tempat ngaji, cari ilmu boleh. Beli sabil orang yang nggak bisa bekal ketika bepergian. Nah inilah. Terus yang menjadi pertentangan masyarakat, fakir miskin itu saya bedakan. Dapatnya itu saya bedakan. Fakir dapat 2 bagian, miskin 1 bagian. Karena fakir dan miskin itu kan beda. Cuma banyak masyarakat itu yang menganggap bahwasanya fakir itu ya miskin, miskin itu ya salah itu. Sehingga ini saya terapkan di kampung saya. Ilmu itu udah usah tinggi-tinggi. Ya toh, kalau terlalu tinggi nanti jatuhnya sakitnya luar biasa. Nah, jadi di kampung saya ini bisa dicontoh. Bukan berarti saya itu hebat itu atau memang hebat. Fakir, miskin itu dapat 3 kilo beras. Fakir dapat 6 kilo beras. Rata-rata orang itu kan diberi, fakir miskin diberi hanya 1 kilo sampai 2 kilo. Padahal zakat itu diberikan kepada fakir miskin atau sabilillah, tujuannya adalah untuk memberikan kesenangan dan perhatian atau kebanggaan kepada orang fakir miskin. Jadi orang yang menerima itu senang. Nah, kalau 1 kilo itu senangnya dari mana?
Jadi dapat 6 kilo, seneng. Itu belum saya tambahi uang 50.000. Wow, keren. Ya kan? Jadi yang apa namanya fakir dapat 6 kilo, terus saya tambahi uang 50 ribuan. 2 MT itu tidak banyak yang saya bagi, yang saya anggap fakir miskin, yang saya anggap miskin itu sekitar ada 7, yang fakir itu hanya 5. Nah, sedikit itu nanti. Tapi betul-betul luar biasa banyak yang akan diterima oleh masyarakat. Terus nanti guru ngaji itu saya beri, Pak. Dari mana uang itu? Ya, zakat fitrah itu dijual, berasnya itu loh dijual, boleh. Karena zakat itu kalau sudah pada panitia terserah, dimakan sendiri boleh, dijual sendiri untuk dirinya dosa. Ya maksudnya dibuat apa saja terserah, ambil. Nah itu loh, makanya itu tadi bagi anak yatim saya berikan uang, guru ngaji dan imam musola saya berikan. Ya itulah cara yang benar. Baik itu? Itu ya. Terus mengenai apa namanya zakat fitrah, masih ingat ya? Zakat fitrah itu ukurannya berapa minimal? Di kitab apa? Satu ausok, ya. Satu ausok berapa mud? 4 mud. 1 mud berapa? 6 on. Iya, itu dulu. Sehingga ketika di total 6 on kali 4 ketemu berapa? 2 kilo 4 on. 2 kilo 4 on. Tapi kenyataannya biasanya berapa? 2 kilo 6 on. Iya betul ya? 2 kilo 6 on. Untuk apa? Untuk supaya jangan sampai kurang. Karena zakat itu walaupun kurang 1 mili, ada ya kan bilang? Kurang 1 mili, maka tidak sah zakat itu. Kalau zakat itu tidak sah, apa yang terjadi? Umpama dia itu puasanya nggak diterima. Umpama dia itu baca Quran selama bulan Ramadan, nggak diterima, karena zakatnya tidak sah. Makanya zakat fitrah itu membersihkan diri, betul, membersihkan diri dari segala hal yang tidak baik, gitu ya. Tapi para ulama zaman ulama sekarang itu disepakati bahwasanya zakat fitrah itu sebanyak minimal 3 kilo. Jadi nanti kalau di bulan Ramadan saya minta ayo itu kita sampaikan kepada masyarakat itu 3 kilo. Umpama ada yang membantah, kok nganeh-nganeh aja, sejak saya kecil itu hanya 2 kilo 6 on, kok sekarang kok 3 kilo. Kalau ada orang yang menjawab seperti itu, berkata seperti itu, jangan dibantah, tidak apa-apa, ya sudah. Karena apa? Karena zakat fitrah itu sebenarnya adalah batas minimal. Sehingga ada seseorang namanya Pak Komsul Fuad, guru SMP yang sekarang kepala sekolah SMP IPM. Dari jalan, ini juga guru SMP IPM. Ele-ele wapi. Suatu ketika beliau itu jadi panitia zakat di Masjid Ngelo Darussalam. Ya, jadi panitia. Ada orang itu tiba-tiba ada mobil itu bukan masuk ke masjid, ayo roboh ya masjid, ya masuk ke halaman masjid Ngelo itu. Tiba-tiba membawa beberapa kresek zakat beras, sejumlah warga itu membawa sekitar 5 kalau nggak salah itu, yang sudah ditangker, sudah di 2 kilo 6 on itu langsung. Ini Pak Sul, ini satu keluarga zakat di sini. Loh,
Sampai itu orang kaya kok zakat kok 2 kilo 6 on. Loh, emangnya maksud? Ya namanya orang kaya itu harus banyak. Loh, boleh? Ya boleh. Gitu. Akhirnya ya sudah dibawa pulang itu. Dia kembali, tidak langsung menuju rumah, langsung ke tukang beras itu apa itu? Bakul beras. Langsung membawa 1 gram sim, setengah kintal. Lalu diberikan ke masjid itu. Setelah itu lah, ini cocok Pak. Cocok ini sampai kaya kok 2 kilo 6 on. Itu kalau diuangkan berapa itu? 30.000 sepil itu kecil. Akhirnya setelah Pak Sul itu mengatakan itu, besoknya Pak Sul itu ini boleh apa tidak ya? Langsung tanya sama saya, diceritakan itu. Loh, memang begitu Pak Sul? Tidak apa-apa Pak Sul. Jadi tidak apa-apa. Jadi zakat fitrah itu adalah batas minimal. Jadi 2 kilo 6 on atau 1 ausok atau 4 mud itu adalah batas minimal. Kok satu gudang beras dizakatkan semuanya ya tidak apa-apa. Untuk zakat fitrah hanya orang 2 suami istri, tapi ada 10 kintal mau beras, tidak apa-apa. Itu batas minimal. Itu ya. Itu masalah zakat. Monggo, bila mana ada yang tanya masalah zakat, nggak ada ya?